Materi selanjutnya adalah eh, dari Ibu Guru SMPN 10 Kota Malang. Eh, Beliau adalah Ibu Reni Setiawati Projo yang akan menyampaikan tentang materi tata kelola kantin sehat. Segar Kagemi. Apa sih Segar Kagemi? Baik, kepada Ibu Reni, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen yang diwakili oleh Ibu Maulani Mega Hapsari dari Direktur SMP. Yang terhormat Bapak Catur Budi Santoso dari Direktorat SMP, yang terhormat Ibu Rina Sawal dari Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, yang terhormat Ibu Dominika Rosariani dari PT Simori Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, eh, peserta webinar yang berbahagia, kalau tadi Bu Diah dan semuanya sudah berpantun, saya pun ikut berpantun. Pepes tuna tidak untuk dilihat, dimakan saat buka puasa. Kita bentuk generasi sehat demi masa depan bangsa. Baiklah, tidak berlama lagi, mohon izin kami dari SMP Negeri 10 Malang untuk membagikan praktek baik kami dalam mengelola kantin sehat di SMP Negeri 10 Malang. Ya, langsung pada materi bahwa kantin sehat kami beri nama Kantin Segar Kagemi. Di situ apa Segar Kagemi? Semua bugar dengan kantin gemar makan ikan. Karena itu eh, apa keberadaan kantin bagi kami? Tujuan kami adalah tidak hanya sekedar makan atau jual beli makanan di sana, tapi ada edukasi di sana. Edukasi untuk siapa? Edukasi untuk warga sekolah, yaitu utamanya siswa. Edukasi untuk siapa saja? Untuk penjamah makanan juga. Oke, bisa lanjut? Ya, ini. Keberadaan kantin itu sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik juga sangat penting. Bisa dilanjut? Ya, mari kita saksikan video sebentar dari kondisi kantin yang ada di kami. Bakso ikan, Bu. Aku nggak seneng, Bu. Ya, Bu, nggak jadi ya. Loh, jadi kamu tadi nggak bayar ya? Kamu nggak bayar tadi. Ayo cepetan dibayar. Kamu sama saja berbohong. Tuh, iya ya, iya. Cepet. Oke. Di sini tersedia ikan segar langsung dari laut. Konsumsi ikan segar untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Siswa SMP Negeri 10 Malang gemar makan ikan. Ikan segar siap dikirim ke sekolah. Rawon tuna, soto tuna, nasi bakar tuna, tuna bumbu kecap dan peyek udang, gado-gado ikan tuna, bakso tuna, sop tuna dan bakwan jagung, pecel lauk ikan tuna.
Saya suka rawon tuna karena rasanya enak. Selain itu juga karena tahu kan di sini semuanya dijamin sehat makannya. Oh gitu. Oke, sebelum di sini kamu suka makan ikan nggak sih? Sebelumnya saya nggak suka karena GGMI ini, Bu. Awalnya banyak yang tidak suka dengan ikan, omset penjualan kami menurun. Tapi karena sekarang GGMI ada setiap 1 minggu 3 kali, anak-anak jadi suka ikan. Bahkan kadang mereka menanyakan menu ikan pada saat bukan jadwalnya. Omset kami juga naik karena GGMI ini. Menindaklanjuti dari program sekolah, di mana ada program yaitu untuk gemar makan ikan tuna bumbu kuning. Ya coba ya teman-teman ikannya. Indonesia adalah negara maritim, produksi akan ikan adalah luar biasa. Untuk itu kita telah menunjuk SMP 10 menjadi salah satu pilot program di sekolah yang benar-benar masyarakatnya adalah masyarakat gemar makan ikan. Inilah kondisi di lapangan kami. Tujuan Segar Kagemi di situ adalah bahwa di dalam pelayanan kantin kami berusaha bagaimana memberikan edukasi atau pembiasaan pada siswa kami agar punya karakter atau punya pembiasaan yang taat, bersih, jujur, disiplin, mandiri maupun nasionalis. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa apresiasi yang sudah kami peroleh dalam usaha kami untuk pelayanan kantin. Di situ mulai di tahun 2012 kami sudah mendapat penghargaan jadi sekolah sehat, termasuk di dalamnya di situ ada kantin sehat. Di tahun 2016 ada sekolah kantin terbaik. Berikutnya di situ ada top 3 sebagai kompetisi inovasi pelayanan publik lewat kantin. Untuk yang terakhir kami mendapat apresiasi dari Jawa Timur tentang kantin sehat. Berikutnya, ya ini sekolah kantin sehat terbaik waktu itu. Berikutnya bisa dilanjut. Nah ini penghargaan dari Gubernur Jawa Timur tentang kantin Segar Kagemi. Berikutnya, nah, apa yang mendasari kami bergerak di situ? Bahwa kami punya impian. Dari impian itu kami merancang. Selanjutnya, apa yang dirancang dari apa yang ada di sekeliling kami, apa yang ada di sekolah kami. Nah, akhirnya kami membangun sebuah energi atau mengumpulkan sebuah energi untuk membangkitkan bagaimana kita bertindak untuk mewujudkan impian itu. Nah, di sini yang terakhir ada bagaimana SDM itu tersedia, bagaimana kita memanage, bagaimana kita untuk mengawasi, bagaimana kita berkonsisten untuk merawat. Lanjut. Ya, moto kami salah satunya memang dari UKS adalah sehat dimulai dari saya, ada we are what we eat. Berikutnya, nah, ini pengelolaan kantin, bahwa pengelolaan kantin tidak bisa tanpa sebuah kepengurusan. Nah, kepengurusan ini diambil dari tim dari sekolah, yaitu yang terdiri dari guru-guru. Nah, saya tidak sendiri dalam mengelolanya. Jadi kami merupakan tim yang punya tugas masing-masing. Di situ bagaimana kami mengelolanya? Boleh lanjut? Nah, ini tim kami. Jadi ada 9 tim kami yang membantu untuk mengelola kantin ini. Jadi mulai dari bagaimana ada si menu sehat, bagaimana ada di sini ada tim minuman, stand minuman. Kebetulan untuk stand minuman kami
mengelola sendiri. Jadi untuk penjamah makanan tidak menyediakan stand minuman, tapi kami yang menyediakan. Untuk tim monitoring juga ada. Berikutnya ada tim yang mengelola tentang sanitasi dan hygiene. Ya, berikutnya dilanjut. Nah, ini tim pengelola kami yang terdiri dari guru-guru. Berikutnya, nah ini tim mitra kami. Ini adalah penjamah makanan bahwa di pengelolaan kami itu dengan sistem kekeluargaan. Artinya apa? Pengelola atau penjamah makanan itu bukan orang lain, tetapi kami rangkul bagaimana mewujudkan impian kita agar kita bisa melayani anak-anak dengan menyediakan makanan sehat. Sehingga kami juga menganggap bahwa mereka adalah keluarga. SMP 10 Malang yang berbeda tugasnya, yaitu menyediakan atau melayani anak-anak di bidang makanan. Begitu. Ayo bisa dilanjut. Nah, apa yang mendasari kami? Bagaimana kami mengelola di lapangan? Ini ada regulasi. Yang pertama ada regulasi penjamah makanan. Di situ adalah merupakan aturan bagi penjamah makanan bagaimana melayani atau menyediakan makanan sehat. Nanti bisa dibaca apa saja yang harus dilakukan oleh penjamah makanan. Kalaupun nanti penjamah makanan ini istilahnya keluar dari regulasi ini, akan kami adakan pembinaan terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang tidak bisa hitungannya melaksanakan regulasi ini, berarti artinya tidak bisa bekerja sama dengan kami. Begitu. Berikutnya ada regulasi ya, siswa. Bagaimana menggunakan kantin? Ini membentuk karakter siswa itu berasal dari sini juga. Jadi regulasi ini akan membantu siswa bagaimana untuk berada di kantin. Jadi bagaimana etika makan di kantin, bagaimana prosedurnya makan di kantin. Ini tertuang dalam regulasi. Berikutnya, ya, berikutnya, next. Nah, ini regulasi bukan hanya dari penjamah makanan atau dari siswa saja, tetapi regulasi untuk orang tua. Bagaimana mereka hitungannya bisa bekerja sama dengan kami. Nah, contohnya, siswa dianjurkan membawa bekal yang mengandung makanan bergizi seimbang yang diolah dari rumah, bukan junk food atau pesan dari online food. Nah, ini merupakan regulasi yang harus dipatuhi oleh anak-anak dan orang tua agar menjaga makanan bahwa makanan itu diupayakan sehat begitu. Nah, salah satunya itu. Nah, jadi tentang botol minuman pribadi, nah, kami menyediakan untuk air putih, kami menyediakan air minum putih gratis yang bekerja sama dengan PDAM, sehingga anak-anak dengan leluasa, dengan bebas mengkonsumsi air putih. Di sini juga ada larangan penggunaan plastik sekali pakai, itu untuk menjaga lingkungan kita. Di sini juga wadah diupayakan adalah ramah lingkungan. Next. Ya, ini SOP kantin, bagaimana prosedur anak-anak untuk berada di kantin. Nah, inilah yang membentuk karakter siswa. Begitu. Berikutnya. Nah, ini kantin kami ada 2. Jadi kantin kami yang khusus menyediakan kantin makan dan khusus menyediakan kantin kue yang di sini sistemnya adalah swalayan. Ya, di sini ada beberapa SOP juga. Berikutnya. Nah, ini sasaran kami adalah para siswa yang utamanya. Nah, di sini terlihat bahwa ada gambar antri. Di sini juga bahwa kami tidak menyediakan plastik, tetapi kami menggunakan daun. Ini gemar makan ikan, ini adalah salah satu untuk memenuhi asupan gizi. Kenapa ikan kami angkat? Bahwa di daerah Malang kita punya TPI yang besar dan penghasil ikan. Itu kami ketahui dari wali murid, bahwa wali murid kami punya gudang
ikan atau pengelolaan ikan yang di TPI Kota Malang, di TPI Kabupaten Malang. Nah, dari situ kami manfaatkan. Nah, kenapa harus diekspor? Kenapa harus diekspor banyak? Nah, kami manfaatkan. Kita memanfaatkannya supaya apa? Konsumsi ikan tidak hanya diekspor saja, tapi kita juga memanfaatkan. Itu hasil kita. Begitu. Berikutnya. Nah, ini pengaturan menu. Pengaturan menu tadi sudah disampaikan Ibu Rina Sawal bahwa harus aman. Nah, untuk itu kami membuat atau kesepakatan bahwa penjamah makanan harus menyediakan makanan bebas 5P. Nah, kita mulai sudah tahun 2012. Yang pertama, kita tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, perasa, pengenyal, dan pemutih yang sintetik. Jadi kami mencoba untuk menyediakan makanan yang alami. Berikutnya untuk menunjang program Gemar Makan Ikan, kami menentukan jadwal. Dari 5 hari, kita tentukan 3 hari untuk menu makan ikan. Kalau jadwalnya makan ikan, berarti semuanya menu berdasarkan ini adalah bahan ikan. Termasuk di bakso itu juga harus bakso ikan. Termasuk soto pun jadi bukan soto ayam tetapi soto ikan. Dari beberapa menu yang tadi bisa dilihat di video bahwa aneka ragam menu yang berlauk ikan begitu. Ya, karena kami ingin bahwa anak-anak kita juga cerdas dengan hasil laut kita. Berikutnya, ya ini jadwal kami. Oke, ya, berikutnya. Nah, kantin swalayan ini kami punya terobosan yaitu KMP, bebas kertas, minyak, dan plastik. Ini kami laksanakan mulai awal 2012. Sehingga pada waktu ada minyak mungkin yang saat itu melambung, alhamdulillah kami tidak terdampak. Pemikiran kami bahwa kertas sama plastik adalah penyumbang terbesar sampah. Minyak, nah ini untuk mengurangi konsumsi minyak. Untuk di kantin kue kami, jadi hanya ada kukus, panggang, dan oven maupun rebus. Nah, itu kita awali mulai tahun 2012. Nah, jadi paling tidak kami sudah membiasakan anak-anak untuk tidak berkonsumsi lemak tinggi. Untuk di kantin makanan bagaimana? Kami hanya memperbolehkan satu lauk yang digoreng. Lainnya tidak boleh digoreng. Begitu. Ya. Lanjut. Nah, ini makanan-makanan yang berada di kantin kami. Termasuk jus ini adalah kami yang membuat. Jadi untuk melayaninya atau untuk membersihkan kami panggil untuk membantu. Tapi siapa yang membuat minuman ini? Ini adalah dari tim kami. Dari siapa? Dari ibu atau bapak ibu ya yang menjadi tim pengelola kantin. Sehingga minuman kami pegang sendiri. Jadi tidak diperbolehkan untuk penjamah makanan menjual minuman. Begitu. Berikutnya, ya. Ini tempat kegiatan kami. Ini ada kantin swalayan. Kantin swalayan kami, insya Allah juga mengenalkan makanan pangan lokal. Termasuk di situ kita sediakan getuk karena tidak banyak tahu anak, termasuk mungkin lemet. Ya. Nah, kantin kami juga menyediakan asupan yang dari kacang-kacangan. Di situ kantin kami juga menyediakan seperti bubur kacang hijau. Ya. Ini untuk meningkatkan konsumsi kacang-kacangan pada anak-anak. Ya, berikutnya. Nah, kami juga membangun kemitraan. Nah, di sini ada puskesmas setempat, ada Dinas Ketahanan Pangan, ada PDAM, ini ada MUU, bahwa penyediaan ikan kami langsung dipasok dari TPI.
Nah, ini ada MOU antara penjamah makanan dengan kami. Ya, sehingga apa yang harus ditaati oleh penjamah makanan berada di MOU yang kita buat. Begitu. Selanjutnya, ya, nah, ini adalah pengecekan makanan. Pengecekan makanan ini dilakukan oleh puskesmas secara berkala. Ini adalah gambar pengecekan saat puskesmas melaksanakan pengecekan dan ini hasilnya. Ini hasil yang terbaru. Alhamdulillah kita posisi bagus. Ya, negatif dari formalin, negatif dari bahan pengawet begitu. Ya. Berikutnya, nah, ini pelatihan penjamah makanan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini yang terbaru akan dilaksanakan besok tanggal 17 Maret. Semua penjamah makanan wajib mempunyai sertifikat sudah mendapat diklat dari Dinas Kesehatan. Sehingga kantin kami berbeda dengan yang lain mungkin satu hal bahwa edukasi itu penting. Edukasi terhadap siapa? Edukasi untuk anak-anak, juga edukasi terhadap penyedia makanannya. Sehingga semuanya bersinergi. Bahwa satu hal kita bertujuan untuk menyediakan makanan sehat untuk anak-anak. Berikutnya, ya, nah ini jadwal layanan kantin ini kami paparkan karena apa? Untuk melatih disiplin anak. Saatnya makan, saatnya beristirahat. Berikutnya, ya, ini penyediaan ikan bersama TPI Sendang Biru. Ini ada MOU-nya juga. Ini yang memanfaatkan makanan lokal. Nah, manfaatkan makanan lokal yang berpengaruh pada kecerdasan anak-anak. Nah, oleh karena itu kami mempunyai program bahwa gemar makan ikan di kantin sekolah kami. Berikutnya, nah, harapan kami bahwa kantin bukan hanya sebagai transaksi jual beli makanan, melainkan sebuah wadah dalam menanamkan karakter, pembiasaan mengkonsumsi makanan yang tersedia melimpah di perairan Indonesia. Penerapan pembiasaan hidup sehat merupakan upaya kami ya agar menciptakan generasi yang sehat pula. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dari sudut kantin sekolah turut membentuk dan menyiapkan generasi mendatang yang sehat, cerdas, berkualitas, serta berakhlak mulia menuju Indonesia hebat. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yuyun Yunia, SMPN 2 Purwodadi. Hal apa saja yang bisa kita lakukan agar mengkonsumsi makanan sehat bergizi dan bernutrisi menjadi habit menyenangkan bagi siswa-siswi kita? Mohon tanggapannya Ibu Reni, dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana anak-anak bisa senang dengan makanan atau yang bergizi, istilahnya begitu. Kami di sekolah kami ada mata pelajaran prakarya. Jadi di situ kami mengkreasikan bagaimana mengolah menu pangan dan biasanya di setiap akhir tahun anak-anak itu ada cipta resep. Jadi yang berbahan pangan lokal. Sehingga dari situ apa yang kamu senangi? Silakan bahan apa yang kamu senangi, makanan apa yang kamu senangi. Nah, kita olah, kita kreasikan. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan penjamah makanan. Mungkin variasi menu apa yang disukai anak-anak dan apa yang harus divariasikan supaya anak-anak tidak bosan. Terus terang kami secara berkala itu mengadakan pertemuan dengan penjamah makanan. Apa kendala mungkin yang menjadi kendala di kantin, apa yang mungkin harus diperbaharui di kantin, apa yang mungkin harus diperbaiki di kantin begitu. Selain itu kami mohon maaf menambahkan untuk pertanyaan yang pertama juga, ya,
karena kami pelaku di lapangan. Jadi kami punya pengalaman atau tips bahwa di kantin kami sayur itu adalah gratis. Jadi bagi penjamah makanan itu menyediakan sayur secara gratis karena fenomenal sekarang anak-anak itu terus terang tadi sudah diterangkan juga disampaikan oleh Ibu Rina bahwa anak-anak itu tidak suka sayur. Nah, itu yang menyebabkan anemia. Oleh karena itu kami punya terobosan semua penjamah makanan atau penjual makanan wajib menyediakan setiap hari menu sayur gratis. Nah, apa yang boleh dijual? Setiap penjamah makanan juga wajib menyediakan buah, begitu. Jadi untuk minuman memang kami yang mengelola karena memang minuman itu rawan untuk rawan, apalagi untuk rawan pemanis, sehingga untuk buah kami persilakan setiap stand itu bisa menjual buah. Buah yang dijual apa? Buah lokal. Karena kalau buah impor kami pun mungkin kemampuan anak kami tidak kuat begitu. Sehingga buah lokal termasuk pisang, salak, mangga itu insya Allah setiap musim akan berbeda-beda, setiap stand itu menyediakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengalaman di lapangan begitu Ibu Dia. Terima kasih kepada Ibu Reni. Baik, sebelum kita akhiri ada closing statement dari pemateri kita. Sebetulnya slogan yang kami utarakan tadi adalah sebuah gerakan Ibu di sekolah kami. Bahwa kami punya gerakan piringku sehat, prestasi hebat. Itu merupakan gerakan untuk mengedukasi anak-anak. Jadi anak-anak punya gerakan yang membangun bagaimana memperdalam pengetahuan tentang gizi, memilih makanan, maupun memporsi makanan untuk dirinya sendiri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga generasi muda kita tetap menjaga kesehatan makanan. Sebelum makan kita berdoa.
raya, banyak suku dan ragam budaya, tak menghalangi untuk saling menyapa. Ayo kita bersatu dan berteman, utamakan cinta dan kasih sayang. Mari bermasyarakat, bersama kita kuat, jangan terpecah karena perbedaan.